lembaga non formal. Jadi ada TPA, ada bimbel dari 2010. Itu sejarah pertamanya Al-Azhar. Jadi hanya bimbingan belajar dan TPA. Lalu bagaimana sih prosesnya dari awalnya bimbingan belajar gitu ya menjadi sebuah lembaga yang sangat besar ini tadi kan yang terdiri dari MI gitu. Ya, jadi tahun 2015 karena murid TPA sudah lumayan banyak dan itu usianya usia SD. Jadi kami punya inisiatif murid-murid TPA tadi kita ajak untuk sekolah formal. Karena itu kami mendirikan MTS tahun 2015. Tahun 2015. Itu pendirian MTS, lembaga formal pertama di Al-Azhar. Itu MTS tahun 2015. Di Batu Raja ya pertama kali ya? Ya memang kita kan yayasan lokal, hanya di Batu Raja. Ya. Pertanyaan yang kedua, tadi sudah dijelasin ya kapan berdirinya Al-Azhar sekarang sejarahnya. Lanjut saja pertanyaan ketiga, siapa kepala sekolah pertama yang memimpin Al-Azhar ini? Kalau MTS saya sendiri. Kepala pusat sendiri. Saya sendiri. Tahun 2015 saya sendiri. Itu sampai berapa itu? Apanya? Sampai tahun berapa gitu? Saya 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun saya yang megang. Kita lanjut ke fasilitas ya Ustadz. Ya. Kira-kira fasilitas apa saja yang tersedia di sekolah ini? Kami ini kan madrasah ya. Madrasah itu kan kami full day. Karena full day kami mewajibkan anak sholat berjamaah. Jadi prioritasnya adalah masjid. Kami harus buat masjid karena dipakai anak sholat kan. Selain masjid juga tentu memperbanyak kamar mandi, tempat wudhu kan. Itulah kira-kira. Ya, kalau yang lain kan sama saja, lapangan sama sekolah yang lain. Ya. Bagaimana sih proses pembelajaran sekolah di Al-Azhar ini? Ini kan sekolah agama nih, atau mungkin ada program tahfiz? Kami full day. Full day itu berarti yang kami terapkan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi dari jam 7 sampai jam 9 belum belajar formal, masih tahfidzul Quran. 7 sampai jam 9. 2 jam. Ya, jadi diawali sholat duha berjamaah, kemudian tahfidzul Quran sampai jam 9. Setengah 10 baru mulai belajar formal. Kalau kita ingat sejarah ya, MTS ini berdiri tahun 2015 dengan jumlah siswa 2 orang. Akhirnya dari tahun ke tahun berkembang dan sampai sekarang di tahun ajaran 2022-2023 ini jumlah siswa kita ini 722. Nah, artinya itu ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Artinya masyarakat mempercayakan kepada MTS Al-Azhar ini. Nah, lalu kepercayaan itu harus dijaga ya, harus dijaga dengan cara memaksimalkan kedisiplinan, kinerja guru, lalu kemudian kualitas dan mutu ya, disiplin anak-anak dan lain-lain. Karena kalau itu tidak kita jaga, otomatis Al-Azhar ini akan mengalami penurunan dan bisa-bisa siswanya habis ya. Karena kita lihat di luar juga banyak sekolah yang tadinya populer akhirnya siswanya berkurang dan akhirnya sekolahnya tutup. Pertanyaan selanjutnya, Budaya apa yang bisa diunggulkan dalam sekolah ini? Budaya itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi Al-Azhar ini membiasakan adab ya, adab atau etika baik sesama siswa ataupun siswa dengan guru ataupun guru sesama guru. Mevi, di sini saya dari SMA 4 dan kawan-kawan ingin melakukan penelitian. Jadi di sini apakah Mevi berkenan? Iya. Apa saja sih yang membuat Mevi bangga terhadap Al-Azhar ini? Yang bikin bangga itu bisa ngafal lebih banyak di agama lah, karena kan ada mapel-mapel ya tentang agama gitu. Kalau di Al-Azhar ini sistem belajar di Al-Azhar apakah mengajarkan kitab kuning?
Tidak. Tidak. Kalau kitab kuning tidak, tapi ada juga mapel-mapel pondok seperti mutolaah, sorof, nahu, ya. Tapi kalau kitab kuning tidak. Itu hanya khusus buat yang asrama atau pondok di sini. Kalau yang buat luring tidak. Ada banyak kegiatan apa yang dilakukan di sekolah ini, kegiatan apa? Kegiatan sehari itu, ya tahfiz itu tadi kan, ekskul, ya tilawah, banyak lagi. Peraturan apa saja yang harus ditaati di Al-Azhar ini ya? Bisa disebutkan satu persatu? Atau ada beberapa poin saja? Pertama, tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis. Oh, iya. Itu juga. Terus harus memakai pakaian sangat sopan, pakai kaos kaki, jilbab besar gitu. Sekarang sudah diwajibkan. Bagaimana cara MEPI mengundang masyarakat di luar supaya tertarik dengan Al-Azhar ini kira-kira? Dengan memberikan contoh baik ketika di luar sekolah gitu. Masya Allah. Memberikan cerminan yang bagus lah. Mengapa MEPI mendaftar di sekolah ini? Kan banyak sekolah-sekolah lain ya. Salah satunya di SMA 4. Mengapa MEPI memilih di Al-Azhar? Apakah ada paksaan atau memang niat dari hati sendiri? Kalau itu niat dari hati sendiri. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya karena kan dia mengutamakan tahfiz nih kan. Jadi ya sangat penting kan tahfiz buat kehidupan kita ke depannya gitu. Kalau Quran. Itu yang bikin saya minat banget masuk Al-Azhar.